محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, أعزني الله wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembacaan dan pembahasan dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita masih pada babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Jadi pembahasan kita masih pembahasan bab termasuk di antara bentuk kesyirikan memakai gelang, benang dan yang semisal keduanya untuk mengangkat mara bahaya, bala atau menolaknya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis yang dijadikan dalil oleh penulis, hadis yang terakhir. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada hadis dari Uqbah bin Amir marfu'an yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada dalil yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallifu hafizahullahu rahimahullahu taala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa ibn Abi Hatim an Huzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-huma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 6 ba'da mi'atin. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah sahabat Abu Huzaifah. Dan dikeluarkan hadis ini, ya, oleh Al-Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh sebahagian para ulama. Dari Ibnu Abi Hatim dari Huzaifah annahu ra'a rajulan, ya, bahwasanya dia melihat seorang laki-laki, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi yadihi khaytun minal huma, pada tangan laki-laki itu ada khayt, benang, yang diyakini benang itu bisa menangkal penyakit, ya, penyakit panas. Faqata'ahu, lantas kemudian diputus, ya, oleh beliau benang yang dipakai untuk penangkal penyakit panas tersebut. Wa tala qawlahu, lantas beliau membacakan firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wali ibn Abi Hatim ay rawabnu Abi Hatim sahibul jarh wa ta'dil, sahibu kitabil jarh wa ta'dil. Jadi yang mengeluarkan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Abi Hatim. Dan Ibnu Abi Hatim ini pemilik, ya, kitab Al-Jarh wa Ta'dil dan termasuk ulama Jarh wa Ta'dil. Kemudian hadis ini dari Huzaifah. Huzaifah adalah disebutkan oleh beliau an Huzaifah, dari Huzaifah. Siapa Huzaifah? Dia adalah Huzaifah bin Yaman. Huwa bin Yamani al-Abasi. Dia adalah Huzaifah ibn Yaman, ya, al-Abasi, haliful Ansar, yang dekat dengan orang Ansar. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat, ya, yang mulia.
minas sabiqina al-awwalin, ya, termasuk orang-orang yang pertama kali yang mula-mula memeluk agama Islam. Mata sanatat sittatin wa salasina ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini Huzaifah bin Yaman diwafatkan pada tahun 36 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang laki-laki dalam hadis ini diceritakan memakai, ya, benang. Yang mana benang itu, ya, minal humma. Minal humma di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan ai lil wiqayati minal humma. Yaitu digunakan sebagai wiqayah. Wiqayah itu bisa kita artikan tangkal. Jadi penangkal yang melindungi dari penyakit panas. Fala tusibuhu bizamihi. Kalau dipakai benang tersebut tidak akan mengenai orang yang memakainya berdasarkan anggapan orang yang memakainya tersebut. Nah, seperti orang memakai zimat, ya. Orang memakai zimat keyakinannya sama. Itu masih turunan daripada keyakinan orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang jahiliyah yang masih terkadang diamalkan oleh kaum muslimin, ya, di zaman kita sekarang. Kemudian ketika Nabi melihat orang tersebut memakainya, lantas dipotong oleh Nabi, diputus oleh Nabi. Wa qata'ahu, dan diputus zimat ataupun benang yang dijadikan zimat tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala, lantas Nabi membacakan dalil, ya, Al-Qur'an surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dengan perbuatan mereka tersebut, ya, mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala ay qara'al ayata. Wa ta'ala itu sama dengan tala. Tala yatslu, ya, tilawatan, sama dengan mana qara'a, yaqra'u qira'atan, sama. Mustadillan biha, ya, berdalil dengannya. Jadi Nabi membawa ayat ini, berdalil dengan ayat ini, ala ingkari ma ra'a, dalam rangka mengingkari apa yang dilihat. Jadi dalam ayat ini juga, dalam kisah ini juga, dalam berdasarkan asar ini, ya, ya, ini cerita Huzaifah. Jadi yang melihat ini adalah Huzaifah, karena ini adalah asar, ya, asar dari sahabat Huzaifah, yang mana asarnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini perbuatan daripada Huzaifah. Kemudian kata beliau, makna asari ijmalan, ya, makna asar secara ijmal. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu asar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi asar kalau dia dibaca terpisah dalam jumlah atau dalam kalimat yang terpisah dengan hadis, maka maknanya khusus. Karena dia termasuk dalam kaidah idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dia termasuk sesuatu yang bermakna kalau antara hadis, khobar dan asar berada ijtama'a, ya, berada dalam satu kalimat, maka maknanya berbeda. Ya, namun kalau seandainya dia berada dalam kalimat yang lain, tidak satu kalimat, terkadang maknanya sama, seperti Islam dengan iman, gitu. Kalau Islam dan iman digandengkan, makna Islam lebih kepada amal zahir, iman lebih kepada amal batin, gitu. Demikian juga asar. Namun asar ini kalau secara khusus maknanya adalah sama, sebagaimana disebut oleh para ulama hadis, sama maknanya dengan hadis mauquf dan hadis maqtu'. Apa itu hadis mauquf? Ya, alladzi, ya, udhifa ila ashabi. Kemudian maktuf apa? Alladzi udhifa ila tabi'in. Hadis mauquf artinya adalah yang disandarkan kepada sahabat. Nah, sehingga asar itu terkadang ulama mengatakan bermakna hadis mauquf, yang disandarkan kepada sahabat. Dan ini disandarkan kepada siapa? Kepada Huzaifah bin Yaman, berarti ini asar, ya. Dan terkadang juga disandarkan kepada tabi'in. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk berpegang kepada asar. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang sanadnya isnaduhu jayyid, kata Asy-Syaikh Syu'aib Al-Arnaud ya, rahimahullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini sering kami sampaikan hadis ini dalam beberapa majelis ya. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah annahu su'ila atau su'ila Rasulullah sallallahu, Rasulullah itu ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Qala ana, Rasul menjawab, aku. Wallazina ma'i, kemudian yang bersamaku, itu para sahabat. Wallazina 'alal athari, wallazina 'alal athari, kemudian yang berada di atas asar, kemudian yang berada di atas asar yaitu tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wa ka'annahu rafadha man baqiya, dan kata perawi hadis ya, Abu Hurairah mengatakan wa ka'annahu rafadha man baqiya, dan seolah-olah Nabi menolak yang tersisa, artinya yang setelahnya. Jadi manusia yang terbaik yang disuruh oleh Rasulullah kita berpegang teguh kepada mereka, mengikuti manhajnya mereka adalah sahabat ya. Kemudian Rasulullah, para sahabatnya, tabi dan atba'ut tabi'in. Hadis ini sebagai pentaksis hadis dalam Sahih Muslim yang masih umum ya, yang mana Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ya. Sebaik manusia adalah di zamanku, di abadku, Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya itu diperjelas oleh hadis yang kita bacakan tadi, yang disahihkan oleh para ulama hadis, hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf ya, bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk berpegang kepada manusia terbaik ya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian asarnya tabi'in dan asarnya atba'ut tabi'in, yakni riwayat dari mereka. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga dalam asar ini jelas sekali ya, kita berpedoman kepada perbuatan Huzaifah ibnul Yaman, bagaimana ketegasan beliau ketika menyaksikan seseorang memakai zimat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan makna asari ijmalan, makna asar ini secara global. Anna Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Huzaifah ibn al-Yaman. Jadi memang ini asar ya, pelakunya adalah Huzaifah yang melihat bukan Rasulullah ya, Huzaifah ya, yang melihat seseorang yang memakai zimat tersebut. Jadi Huzaifah ibn al-Yaman melihat seseorang memakai ya zimat. Absara rajulan, beliau melihat seorang laki-laki qad rabita fi adudihi khaytan, di mana laki-laki ini mengikat ya pada lengan atas dari tangannya satu helai benang, yattaqi bihi maradul huma, untuk melindungi dirinya dengan benang tersebut dari penyakit panas ya. Fa azalahu anhu, lantas kemudian Huzaifah ya menghilangkan, menarik ya, mencabut, memutus ya benang tersebut dari laki-laki yang memasang tersebut, munkiran fi'lau haza, dalam rangka untuk mengingkari perbuatannya ini. Wastadalla bil ayati allati akhbarallahu fiha annal musyrikina yajma'una bainal iqrari bi tauhidir rububiyyah wasyirki wal ibadah. Nah, kemudian Huzaifah bin Yaman berdalil dengan ayat yang Allah mengkabarkan, menginformasikan di dalam ayat itu bahwasanya orang-orang musyrik itu mengumpulkan pada diri mereka itu antara ya antara menetapkan tauhid rububiyah. Nah, jadi orang-orang musyrik dia percaya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, percaya mereka. Ya, akan tetapi dalam dirinya ada keyakinan terhadap tauhid ar-rububiyah, kemudian dalam diri orang musyrik tersebut terdapat wasyirki fil ibadah, kesyirikan di dalam peribadahan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tindakan daripada sahabat Huzaifah, dan sahabat melakukan ini tentu mereka
memiliki power, ya. Karena mengingkari kemungkaran dengan tangan ini bisa dilakukan apabila orang yang mengingkari kemungkaran tersebut memiliki wewenang dan memiliki kekuatan atas hal itu. Dan sahabat tentu paham terhadap hadis Nabi yang mana Rasulullah bersabda, "Iza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ini bagi yang memiliki kemampuan otoritas, ya, atas hal itu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Ini Hudzaifah ibnu Yaman, dia rubah, ya, dengan tangannya, karena memang, ya, di waktu beliau berlakukan hukum Islam, gitu, ya, secara sempurna, gitu. Kemudian Rasulullah juga memberikan kewenangan kepada sahabatnya untuk melakukan ingkarul munkar dengan tangan. Sebagaimana kita tahu dalam cerita Fathul Makkah, ya. Jadi Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan ketika telah dikuasai kota Mekah, ya. Sudah ditaklukkan kota Mekah. Kemudian Rasulullah mengutus, ya, para sahabatnya untuk menghancurkan, ya, menghancurkan berhala. Di antaranya sahabat mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Uzza itu apa? Uzza itu adalah pohon, Pak, ya. Pohon yang dianggap keramat oleh orang kafir Quraisy di zamannya, dan pohon itu ada jinnya, gitu. Jadi jinnya itu bisa ngomong dengan orang. Nah, itu yang Uzza itu. Pohon yang diagungkan, yang dikeramatkan. Akhirnya apa? Pohon itu ditebang oleh Khalid bin Walid, keluar jinnya. Dan jinnya pun dibunuh, dilibas oleh Khalid bin Walid. Ya. Ya, Khalid bin Walid ini jangankan melawan jin, ya. Ya, semasa dia belum masuk Islam saja menang, ya, dalam peperangan. Dan disebutkan dalam sejarah itu, bisa juga antum lihat dalam syarahnya Qawaidul Arba', ya. Itu juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarahkan kitab Qawaidul Arba', ya, bagaimana Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menebang pohon yang dianggap keramat itu, yang disembah oleh orang musyrik Arab waktu itu, orang kafir Quraisy, ya. Kemudian jin yang bisa yang tinggal di pohon itu, yang berbicara, yang dianggap keramat, ya, itu juga dibunuh oleh Khalid, ya, bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, munasabatul athari lil bab. Apa kesesuaian antara asar ini dengan bab? Nah, jadi bab kita adalah bab termasuk perbuatan syirik memakai gelang benang. Nah, ini, ya, kesesuaiannya adalah dalam hadis ini sama-sama melihat orang memakai ciman. Nah, ini kesesuaiannya. Anna fihi i'tibara lubsil khayti lidaf'il maradi syirkan yajibu inkaruhu, ya. Di dalam hadis ini, an-nafis, sungguhnya di dalam hadis ini penetapan, i'tibar bisa kita artikan penetapan, ya. Memakai khayt, memakai benang, yang mana orang yang memakainya meyakini benang tersebut sebagai zimat yang bisa menolak penyakit atau mengangkat penyakit, ya. Nah, ini dalam hadis ini dikatakan dia adalah termasuk perbuatan syirik, yajibu ingkaruhu, yang wajib untuk diingkari. Nah, kalau kita sekarang mungkin kita tidak memiliki otoritas untuk mengingkari dengan tangan, kecuali anak kita. Ya, kalau anak kita misalkan pakai zimat, nah, bisa kita ambil, Pak, ya. Kita buang langsung karena kita memiliki, ya, kuasa atas anak-anak kita atau orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Namun kalau orang lain tentu, ya, akan menimbulkan nanti, ya, kemungkaran lain lagi, gitu, ya. Nah, nampak orang pakai zimat langsung kita ambil petinju, gitu, ya. Ini zimat aku diambilnya, gitu, ya. Ya, maka untuk itu kita hanya bisa mengingkari dengan lisan. Kita kasih nasihat, gitu, Pak, ya. Ya, kita kasih nasihat, ya. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal athar. Apa pelajaran yang bisa diambil dari asar di atas? Yang pertama, ingkaru lubsil khayti li raf'il bala'i au daf'ihi wa annahu syirkun. Jadi pelajaran yang pertama adalah mengingkari atau pengingkaran terhadap pemakaian benang dan dipakai sebagai zimat, ya, bukan sebagai hiasan, ya. Apa tujuan orang yang memakainya? Liraf'il bala, untuk mengangkat penyakit. Ada orang terkena penyakit, pakai zimat, insyaallah sembuh. Nah, itu, Pak, berarti itu sudah perbuatan syirik, ya. Au dafi, atau belum kena penyakit dia,
pakai zimat ini, ya insya Allah akan terhindar tindakan preventif ya dan penyakit katanya. Ya, ini adalah annahu syirkun, ini adalah perbuatan syirik. Ya, sebagaimana juga hadis yang sebelumnya. Ya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa saja memakai zimat, ya, maka sungguh telah berbuat kesyirikan. Jadi wajib kita mengingkari, Mbak. Ya, kalau tidak mampu dengan tangan, maka wajib kita memberikan nasihat, ya. Kita ingkari dengan lisan kita. Nah, kalau tidak mampu, selama-lama iman kita membenci, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik seperti memakai zimat di sini. Kemudian pelajaran yang kedua, wujubu izalatil munkari liman yaqdiru ala izalatihi. Wajib menghilangkan kemungkaran. Liman yaqdiru, bagi yang mampu, ala izalatihi, untuk menghapus, menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini bagi yang mampu. Berarti merubah kemungkaran dengan tangan ini, menghilangkannya. Maka Syekh mengkaitkan dengan istita'ah wal qudrah, ya, dengan kesanggupan dan kemampuan. Nah, jadi kalau nggak mampu, Pak, ya, kalau nggak mampu ya nggak usah, ya, cukup kita dengan hati. Sebagaimana Rasulullah, Pak, ya, di awal-awal dakwahnya beliau belum menghancurkan patung-patung karena nggak mampu gitu. Rasul hanya mengingkari dengan lisan, menyuruh orang-orang untuk meninggalkan patung-patung itu, ya, menyembah patung-patung itu. Belum ada kekuatan Rasul gitu. Namun setelah Nabi menguasai kota Mekah, Nabi sudah menjadi pemimpin di kota Mekah waktu itu, maka beliau mengutus para sahabat, ya, untuk menghancurkan. Bahkan jangankan patung, ya, kuburan yang tinggi pun, ya, disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wala tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, tidaklah engkau mendapati kubur yang ditinggikan, yang diagungkan, sehingga orang gelap berkah, beristighosah di kuburan itu, ya, kecuali engkau ratakan kuburan itu. Nah, karena Nabi telah memiliki power, Pak. Nah, kalau kita sekarang jangan, ya, nampak kuburannya. Nah, nanti kasusnya jangankan menghancurkan, mengolok-olok aja bisa didemon, ya. Makanya kita sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu kita dengan tangan, ya, kita dengan lisan, kita sampaikan dengan ilmu, hujah, kan gitu. Karena luar biasa, Pak, ya, sekarang kesyirikan, ya, sudah dijadikan atau dibela dengan berkedok dengan alasan budaya. Ini sebenarnya sama, Pak, ya. Orang-orang kafir Quraisy juga katanya budaya juga, ya kan, peninggalan nenek moyang kami, kan itu. Ya, untuk apa? Jangan, ya kan, ke kami menyembah itu adalah ma wajadna alaihi aba'ana, kan gitu. Apa sesuai dengan apa yang kami jumpai oleh nenek moyang kami, itu kan budaya juga. Nah, sebenarnya sama aja, ya, alasan orang-orang sekarang gitu, ya. Membela kesyirikan sebagai budaya, ya, atau sebagai apa? Apa istilah mereka itu, ya, kelestarian cagar budaya atau apalah gitu, ya. Nah, sebenarnya sama, ya, sama dengan alasan orang kafir Quraisy juga seperti itu, ya. Kami menyembah patung itu sebagaimana yang kami dapati dari nenek moyang, kan sama gitu, kan budaya, kan yang diwariskan oleh leluhur, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, sihatul istidlali bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asghari li syumulihi, ya, lahu. Benarnya berdalil terhadap dalil-dalil yang turun untuk syirik akbar, kita gunakan untuk syirik kecil, karena syirik itu mencangkup, ya, semuanya, karena keumuman, ya, daripada ayat-ayat tentang syirik, mencakup syirik kecil dan syirik besar gitu. Jadi boleh, karena Huzaifah Ibnu Yaman, kan, sebenarnya ayat ini tentang syirik besar ini, akan tetapi para sahabat, ya, menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk syirik kecil. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang syirik itu sifatnya umum. Contoh, kita ambil contoh ayat yang sering dibawakan oleh para ustadz, ya, para khotib, para penceramah, ya, tentang bahaya kesyirikan.
Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Lihat ayyushraka, an dengan yushraka, an tambah dengan fi'il mudhari. Ini namanya apa? Masdar muawwal yang ditakwil dari asalnya innallaha la yaghfiru isyrakan. Itu kan nakirah bermakna umum gitu. Ya, jadi sebenarnya syirik yang dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Allah dan Al-Quran itu sifatnya umum gitu, baik itu syirik besar maupun syirik kecil gitu. Jadi tidak dibedakan, larangan Allah terhadap syirik itu tidak dibedakan. Namun yang dibedakan oleh para ulama adalah konsekuensinya, sanksinya. Kalau syirik besar pelakunya itu kekal di neraka, itu perbedaan. Kalau syirik kecil tidak, pelakunya itu masuk neraka juga. Ya, pasti masuk neraka juga syirik kecil itu berdasarkan keumuman dari ayat tadi ya. Allah tidak mengampuni juga syirik kecil. Namun bedanya syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti berlindung terus ya kepada Allah, baca terus doa perlindungan dari syirik ya, mudah-mudahan ya kita selalu bertobat dari syirik. Kena bahaya. Walaupun itu syirik kecil ya, namun ternyata kita membawa dosa syirik kecil tetap tidak diampuni oleh Allah. Namun bedanya tidak kekal. Namun ya satu hari saja di neraka itu minta ampun ya. Ka alfasanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun gitu. Satu hari fi yaumin ya, kana miqdaruhu ya, ukurannya dengan kehidupan kita di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Nauzubillahi min zalik. Maka untuk itu kita mesti ya berhati-hati dari perbuatan syirik ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena syirik ini luar biasa sekarang Pak ya. Ya apalagi kita tinggal di zaman yang penuh dengan teknologi. Orang apa-apa share ya. Lagi doa depan Ka'bah di share. Alhamdulillah ya. Saya lagi doa nih. Siapa yang mau nitip doa kan gitu. Iya. Mau bersedekah, ayo Pak. Ya, ini Pak, tapi foto dulu Pak ya. Iya. Padahal Allah sudah memerintahkan kita untuk ya menyembunyikan sedekah kita. Tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum, kata Allah. Lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu ya, 271. In tubdus shadaqati fa ni'mahi, kalau seandainya kalian menampakkan sedekah, kalian ikhlas, baik itu. Ya, sebenarnya kalau menampakkan sedekah, kalau kita ikhlas enggak apa-apa. Namun kalau seandainya kita ingin yang lebih baik, wa in tukhfuha, dan kalau seandainya kalian sembunyikan sedekah tersebut, wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum, maka itu yang paling baik bagi kalian. Kemudian dilanjutkan oleh ayat ini, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian manfaatnya apa kalau kita sembunyikan amal kita itu, termasuk diantaranya sedekah ya, wa yukaffiru ankum min sayyi'ati, Allah akan menghapusi dosa-dosa kalian. Nah itu. Kemudian Allah itu akan mengkabarkan, akan memberitahu, Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian dalam hadis ya, sering kami sampaikan juga ya, keutamaan sedekah sir ya. Dalam hadis juga Nabi mengatakan sedaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi ya, sedekah yang dilakukan dengan sir, tidak dinampakkan, tutfi'u ghadabar rabb ya, itu mampu memadamkan kemarahan Rabb, yakni kemarahan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu ya, pada zaman sekarang kita harus hati-hati ya. Ya, kita harus hati-hati terhadap ya sering meng-share ya. Lagi sholat di share ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya lagi sholat, lagi baca Al-Qur'an, live TikTok baca Al-Qur'an. Ada juga supaya dikasih ya, Bang. Iya. Iya. Na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa fitnah pada akhir zaman yang mesti seorang berhati-hati dari fitnah yang seperti itu. Kemudian
Yang keempat, annal musyrikina yuqirruna bitauhidir rububiyah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu menetapkan ya tauhid rububiyah. Ini ma'hadza hum musyrikun. Ini diingkari oleh orang-orang Asy'ari sekarang ya. Padahal jelas sekali ya. Ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir bawakan perkataan ulama tafsirnya sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan jelas wa min imanihim gitu. Dan di antara bentuk keimanannya mereka orang-orang kafir Quraisy itu ya mereka percaya apabila ditanya man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah gitu. Itu kan bagian dari tauhid rububiyah. Ya kan? Jadi ini diingkari oleh mereka kan seperti itu. Mana ada orang separuh beriman, separuh kafir kayak katanya. Separuh beriman, separuh musyrik. Ya ada ya. Ya contohnya orang kafir Quraisy jelas sekali gitu ya. Apabila ditanyakan kepada mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan rezeki, yang menurunkan hujan dari langit, ya kan mereka akan menjawab siapa? Allah gitu. Namun ternyata mereka ya kan illa wa musyrikun. Ternyata mereka musyrik di dalam apa? Di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum, karena mereka orang kafir Quraisy itu lam yukhlisu fil ibadati. Mereka tidak ikhlas gitu dalam peribadahan. Artinya mereka tidak mentauhidkan Allah dalam peribadahan, dalam uluhiyah, dalam tauhid al-ibadah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah selesai membacakan dalil, setiap dalil yang dibawakan penulis pada bab yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab yang setelahnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu ma jaa fir ruqa wat tamaimi. Bab apa-apa yang datang tentang ruqyah. Ruqa itu jamak ya. Jamak taksir dari ruqyah. Wat tamaim, masih diulang pembahasan oleh beliau. Tamaim jamak dari tamimah adalah seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, dia itu seperti manik-manik ya, yang dipakai oleh seseorang dalam rangka untuk menolak penyakit ain. Itu sudah kita bahas kemarin pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian penulis membawakan dalil ya, wa fis sahihi an Abi Bashirinil Ansari radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis sahih, ini hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih ya, dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia sahabat ya Abi Bashir Al-Ansari ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, pada sebagian safarnya. Jadi beliau menemani Rasulullah ketika safar di beberapa safarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan ya. Lantas kemudian Rasul mengutus utusan beliau ya. Utusan Nabi ya ketika safar ya. Kemudian Rasul berpesan, ini wasiat Nabi ini. Ini pesan Nabi kepada utusan yang akan diutus oleh Nabi. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Nah, ini hadis akhrajahul Bukhari. Ya bisa dilihat di kitabnya ya, nomornya nomor 2005. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat hadis nomor 2115 ya. Ini bisa dilihat di hasyiahnya atau di footnote daripada kitab ini. Jadi Rasul mengatakan, bersabda, memberikan pesan wasiat kepada yang beliau utus ini, sahabat yang beliau utus ini, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun. Ya tidaklah ya dibiarkan ada di leher onta kalung min watarin, dari benang. Watar itu adalah benang dari senarnya panah gitu. Au qiladatun ya, sama qiladatun itu benang juga. Benang yang digunakan untuk mengkalung ini ya, tali hewan ternak, hewan tunggangan atau hewan gembala atau hewan ternak gitu. Illa qutiat, kecuali
ya kalung tersebut, benang yang diikat itu diputus ya. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy konteksnya waktu itu mereka memasang benang itu ya atau tali itu dalam rangka untuk menolak penyakit ya yang akan menimpa binatang ternak mereka. Tidak hanya mereka ternyata Pak, binatang ternak pun terkadang dikasih zimat. Sama dengan keadaan kita. Tidak hanya kita pakai zimat, rumah makan pun terkadang dikasih zimat. Iya nggak Pak? Iya. Nah, bahkan kendaraan terkadang dikasih zimat juga, ditulis macam-macam. Kalau ditulis ini bisa ini ya, supaya banyak penumpangnya. Kalau misalkan diangkut gitu ya, diselipin zimat. Nah ini ternyata ini adalah peninggalan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu yang ternyata sudah diingkari dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Shalal Fauzan pensyarah kitab ini, munasabatul babi li kitabit tauhid. Munasabah ya, kesesuaian bab ini ya terhadap kitab tauhid. Jadi apa korelasi ya bab tentang hukum ruqyah gitu dan zimat-zimat lah gitu ya, terhadap kitab tauhid ya. Nah, maka disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, annahu istimrarun fi dzikril asya'i allati takhillu bi aqidati tauhid ya. Pada bab ini penulis ya melanjutkan menyebutkan perkara-perkara atau hal-hal allati yang takhillu bi aqidati tauhid, yang bisa merusak akidah tauhid. Jadi beliau melanjutkan menyebutkan contoh-contoh perkara yang bisa merusak tauhid seseorang. Yang mana perkara itu adalah minar ruqa, yang mana perkara yang bisa merusak akidah tauhid itu adalah minar ruqa ya, dari berbagai bentuk ruqyah, jampi-jampi ya. Karena ruqyah itu nanti ada yang syirik Pak. Nah, namun yang diperbolehkan hanyalah ruqyah syar'iyyah gitu. Wat tamaimi syirkiyah, dan apa nama itu zimat-zimat kesyirikan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam judul bab ini penulis berkata, majaa fir ruqa wat tamaimi ay minan nahyi amma la yajuzu minha. Jadi bab yang dibuat oleh penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah majaa, apa-apa yang datang hukum tentang ruqyah dan zimat. Maksud bab ini kata Syekh Shalal Fauzan adalah minan nahyi ya, bahagian daripada larangan-larangan, amma dari apa-apa la yajuzu minha, yang tidak diperbolehkan dari melakukannya kan gitu. Jadi beliau membawakan bab ini merupakan contoh dari perkara yang dilarang ya, perkara-perkara yang tidak boleh untuk dilakukan, yaitu memakai zimat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati, ini makna dari bab yang beliau sampaikan ya. Kemudian dari bab itu di bawahnya beliau sebutkan dalilnya gitu. Karena sekali lagi Pak ya, kita sampaikan penulisan sistematika penulisan kitab tauhid ini, beliau mencontoh ulama hadis. Persis seperti kitab Sahih Al-Bukhari itu. Kalau kita bahas itu Pak ya, persis sekali. Imam Al-Bukhari awali dengan judulnya ya. Judul kita apa? Kitabus Shalah. Nah, judulnya adalah pembahasan tentang salat. Nah, kemudian di bawahnya ada bab-babnya. Nah, di bawah bab itu beliau bawakan dalil dari Al-Quran biasanya. Nah, kemudian setelah itu beliau bawakan hadis-hadis ya, yang berkaitan dengan judul pembahasan atau judul bab yang beliau tuliskan. Jadi beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab di sini betul-betul mencontoh ya penulisan pada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama hadis ya. Maka ini semua isinya dalil-dalil gitu Pak ya, dalil semua ya isinya gitu. Kemudian dalil yang beliau bawakan tadi seperti yang telah kita bacakan, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga di dalam dalil ini beliau mengatakan fis sahihi, ai maksudnya adalah fis sahihain ya. Jadi hadis ini terdapat dalam kitab sahih, maksudnya adalah dalam dua kitab hadis sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Kemudian perawi hadis ini beliau bawakan dari sahabat ya,
An Abi Bashirin, dari Abu Bashir. Abu Bashir ini siapa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, huwa sahabiyun syahida ghazwatal Khandaq. Dia adalah ya seorang sahabat yang ikut ya pada perang Khandaq. Jadi termasuk ya yang ikut pada perang Khandaq, yang menyaksikan itu maksudnya ikut gitu. Wa mata ba'da sittin, ya. Kemudian sahabat ini meninggal setelah berusia 60 tahun. Kemudian qiladah, dalam hadis ini kan Nabi mengatakan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladah gitu. Apa maksud qiladah? Qiladah adalah kata Syekh Al Fauzan, qiladatun ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairi, adalah apa saja yang digantung, yang diikat pada leher onta dan yang selainnya. Apa saja Pak? Baik itu onta, kerbau, sapi, apapun ya, bahkan manusia juga gitu ya. Nah, itu dikatakan qiladah gitu ya. Segala yang digantungkan di leher, yang mana fungsinya biasanya ini pada hewan ya. Kalau manusia kan apa namanya lebih kepada apa namanya itu kalung kan seperti itu. Kalau qiladah ini lebih khusus ke binatang ternak gitu Pak. Kemudian watar ya, watarun ya, watarun itu adalah bentuk ya tunggal, wahidu autar ya, bentuk tunggal dari kata autar. Autar itu ya autaril qaus ya, qawis ya, qausi, artinya adalah benang senar. Senar bujur apa namanya itu untuk panah itu kan. Panah itu kan ada ininya ya. Pada ininya, pada apa namanya itu Pak? Busur ya. Itu adalah autar ya, atau wacar, wacarun. Beda dengan witir Pak. Kalau witir lain lagi, kalau witir tunggal artinya. Lawan ya dari ya, syaf'un. Kalau syaf'un genap ya. Kalau witrun tunggal. Ini enggak, ini watar ya, watarun ya. Beda harokat, beda lagi maknanya Pak ya. Au qiladatuna, di dalam hadis ini perawi mengatakan au qiladatun atau qiladatuna. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan, syakkun minar rawi, ini ada bentuk syak, keraguan dari perawi ya, dari sahabat Abi Bashir ini. Halil qiladatu muqayyadah bi kauniha min watarin au mutlaqatun minal watari wa ghairiha. Jadi ya perawi hadis ini ragu ya. Ya. Apakah dia adalah kalung ya, yang mana kalung itu terbuat dari benangnya busur panah, atau mutlak sebuah kalung dari benang apa saja gitu ya, baik itu berasal dari benang busur atau yang selainnya. Jadi dalam hadis ini kata Syekh Al Fauzan, perawi itu ragu gitu ya, apakah benang min watar ya, benang yang memang berasal dari apa namanya itu, dari benang busur panah atau yang selainnya ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ya beliau melanjutkan al makna al ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini ya. Jadi makna global dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa fi ba'dhi asfarihi man yunadi fin nasi bi izalatil qiladati allati fi raqabil ibil allati yuradu biha daful aini wa daful afat. Jadi Nabi mengutus ya pada sebagian perjalanannya, safarnya, man yunadi fin nas, yang diseru oleh Nabi gitu ya, yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan atau untuk ya memutus ya, menghilangkan segala yang disangkut ya, benang-benang yang disangkut, kalung-kalung yang disangkut pada leher onta, yang mana maksudnya memakai kalung di onta itu adalah yuradu biha, yang dimaksud dengannya daf'ul aini, untuk ya mengangkat penyakit ain, wa daf'ul afat, dan untuk mengangkat ya penyakit-penyakit. Nah, jadi memang kebiasaan orang
kafir Quraisy dahulu mereka memakaikan zimat ya, berupa kalung kepada hewan ternak mereka. Mereka yakini kalung itu bisa sebagai obat penawar yang mengangkat penyakit hewan tersebut gitu. Nah, ini mitos ya. Ya mitos itulah yang disebut dengan syirik kecil itu ya. Li'anna dzalika minasyirki, dan hal itu adalah perbuatan syirik, bagian dari perbuatan syirik. Alladzi tajibu izalatuhu, yang diwajibkan untuk dihilangkan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Kemudian qala al-muallifu hafizahullah taala Syekh Shalal Fauzan, munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab ya. Nah, bab kita tadi bab tentang apa? Bab majaa fi ruqa wa tamaim ya. Bab tentang ya apa-apa yang datang larangan ya dari ruqyah syirkiyah dan azimat ya, tamaim. Kemudian kata beliau, min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibli wa nawihimal autara wa ma fi ma'naha lidafil afati haramun wa syirkun ya. Dilihat dari sisi sesungguhnya ya, hadis yang dibawakan oleh penulis itu menunjukkan bahwa mengalungi ya onta dan yang semisalnya ya dengan benang ya yang terbuat dari busur ya panah itu, wa ma fi ma'naha, kemudian yang semakna ya dengannya, baik itu tali atau apapun ya, yang mana tujuannya adalah lidaf'il afati, untuk mengangkat penyakit-penyakit, maka hukumnya adalah haramun wa syirkun, adalah haram, dan ini termasuk syirik kecil. Karena di antara definisi syirik kecil seperti yang telah pernah kita bahas ya, ja'lu syai'i sababan gitu ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab, walaysa bisababin, dan sesuatu tersebut bukan sebab ya, baik itu sebab syar'i, tidak dalil Al-Quran dan Sunnah tidak ada ya, kemudian sebab kauni ya, penelitian ilmiah juga tidak terbukti ya, maka itu hukum asalnya adalah syirik kecil gitu. Jadi walaupun syirik kecil Pak, namun bisa dia menjadi syirik besar. Kapan? Ketika orang yang memakai zimat itu meyakini zimat itu sendirilah yang bisa mengangkat penyakit, bukan Allah. Nah, tapi kalau orang yang memakainya masih yakin sama Allah yang mengangkat penyakit sebenarnya, namun zimat hanyalah perantara, inilah yang dikatakan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, dan termasuk syirik kecil gitu. Li'annahu min ta'liqit tamaimi al-muharramati, karena perbuatan itu adalah diantara menggantungkan zimat yang diharamkan gitu. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran istifadah dari hadis ini ya, faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama kata penulis, anna ta'liqal autari, ya sesungguhnya ya menggantungkan al-autar ya, benang, baik itu benang dari busur panah dan yang benda-benda yang lain lah gitu ya, lidaf'il afat, untuk mengangkat ya atau menolak ya, untuk preventif ini, untuk menolak penyakit. Fi hukmi tamaimi fit tahrim, maka hukumnya sama dengan hukum memakai zimat ya, dan itu diharamkan. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, izalatul munkar, ya menghilangkan kemungkaran, karena Nabi berwasiat ya, menyeru gitu, memanggil siapa ya kan yang melihat ya sesuatu yang dikalungkan di leher onta ya, yang berupa benang yang terbuat dari busur panah, atau kalung. Di sini ada syak daripada perawi ya, apakah yang terbuat dari watar ya ataupun tidak gitu ya. Maka Nabi menyuruh untuk menghilangkannya, untuk memotongnya gitu. Maka dalam hadis tersebut terdapat pelajaran untuk mengingkari kemungkaran perbuatan syirik tersebut, tentu sesuai dengan istita'ah ya, kemampuan. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum ya, menyampaikan kepada manusia perkara-perkara yang bisa memelihara atau menjaga akidah mereka. Nah ini ya, ini wasiat Nabi ini ya.
Jadi Nabi berwasiat untuk apabila nampak zimat yang dipakai seperti itu untuk dihilangkan. Ini adalah perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Berarti kita juga boleh berwasiat gitu ya, menyampaikan nasihat, pesan dan wasiat ya, perkara untuk menghilangkan minimal gitu, kalau nggak mampu menghilangkan dengan tangan ya, minimal menjaga diri kita, keluarga kita dari perkara-perkara yang merusak akidah kita dalam rangka untuk memelihara, menjaga akidah kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mengingat waktu, ini saja mungkin ya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah taala kalau seandainya masih ada ajal kita, umur yang panjang, masih Allah takdirkan untuk bertemu, insyaallah akan kita lanjutkan dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis pada bab tentang ruqyah dan zimat ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.